Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Azmi dari kelompok 13 akan mempresentasikan tokoh Islam dan pemikiran manajemen dakwahnya seorang ulama abad ini bernama Mufti Ismail Meng. Jadi kalau misalkan diurut dari awal, sangat banyak intelektual muslim yang jenius yang telah mewariskan karya dan ilmu pengetahuannya kepada kita saat ini. Sebagai contoh, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Habib Umar. Nah, di antaranya itu ada seorang ulama yang cukup terkenal di Zimbabwe bernama Mufti Ismail Meng. Mufti Meng memiliki jutaan pengikut di seluruh platform media sosial. Gaya kepribadian dan pendekatannya yang membumi telah menjadikan salah satu sarjana muslim yang paling dicari zaman itu. Dia telah membuat dirinya dicintai oleh orang-orang dalam berbagai serial ceramahnya. Mufti Meng berkeliling dunia menebarkan pesan sederhana namun mendalam. Do good, help others while preparing for the hereafter. Berbuat baik, membantu orang lain sambil mempersiapkan akhirat. Dia aktif di arena internasional dan merupakan pendukung kuat perdamaian dan keadilan. Berbicara menentang segala bentuk terorisme sejak 2010 dan dia dinobatkan sebagai salah satu dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Dari Universitas Aldersgate memberikan gelar doktor kehormatan dalam bimbingan sosial. Maka sudah selayaknya kita menelaah lebih jauh bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan oleh tokoh-tokoh zaman tempo dulu yang membawa kemajuan pada pendidikan Islam dahulu sampai sekarang. Banyak hal yang berkaitan dengan hal itu yang harus kita bahas lebih jauh untuk mendapatkan pelajaran dan ilmu baru, sekaligus mengimplementasikannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pendidikan Islam dan global atau konvensional. Dakwah Islam haruslah banyak berpikir lagi. Karena kenapa? Islam mundur. Islam mundur karena sekularisme yang jauh lebih dalam. Jika kita meninjau tempo dulu, kenapa setiap kali kita membuat karya atau berteori selalu saja mengaitkan dan mengambil teori dan filosofi terdahulu? Ini menandakan bahwa dewasa ini hanya mengupas dan menambah tanpa adanya peran filsafat yang berkembang zaman ini. Abad ini banyak sekali ilmuwan yang bermunculan, tapi sayangnya semua tidak memberikan kaidah keilmuan yang baru. Semua hanya bisa mengulas dan sedikit menambah. Bayangkan jika kita seperti tokoh ilmuwan zaman dulu yang berfilsafah untuk mendapatkan ilmu baru. Hussein dan Setiawan 2020. Dalam penyusunan makalah ini, penulis mengupayakan untuk menelaah lebih jauh salah satu tokoh terkemuka Ismail Meng dalam kaidah Islam dengan pola pemikiran serta manajemen anti kekerasan dalam perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Metode penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi acuan dasarnya ialah library research, penelitian kepustakaan. Dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan, pertama-tama dicari segala buku yang ada mengenai tokoh yang bersangkutan. Selain itu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan. Tidak terlepas dari referensi utama berupa buku, artikel, jurnal, ataupun catatan yang bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif analitik filosofis. Ini merupakan teknik dari Z tahun 2008. Selanjutnya menurut Sugiono, metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara natural dan peneliti tidak memberikan perlakuan khusus terkait apa yang diteliti tanpa melebih-lebihkan atau menguranginya. Maka dari itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan argumen secara lebih otentik, filosofis, kritis, dan mendalam mengenai atas apa yang sudah ditentukan oleh penulis baik berupa ide,
gagasan atau pemikiran Mufti Ismail Meng tentang manajemen dakwah yang tepat. Pembahasan. Pertama, biografi Mufti Ismail Meng. Ismail bin Musa Meng atau lebih dikenal dengan sebagai Mufti Mufti Meng merupakan mufti dari Zimbabwe, sebuah negara yang sangat jauh dari Indonesia. Maaf tadi ada kendala pada handphone, jadi saya buat 2 video, tapi melanjutkan video yang pertama. Oke, sebuah negara yang sangat jauh dari Indonesia itu Mufti Ismail Meng. Dia lahir. Nah, negara tersebut bertetangga dengan Afrika Selatan. Bila ingin tahu di mana Zimbabwe, buka peta Afrika. Lihat negara terbawah Afrika Selatan. Zimbabwe terletak di sebelah utara Afrika Selatan. Nah, Mufti Meng lahir pada 27 Juni 1975 di Harare, Zimbabwe, dan merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Syekh Maulana Musa Meng, juga dikenal sebagai cendekiawan Islam dan seorang imam masjid di Zimbabwe. Pada umur 3 tahun, Mufti Meng sudah hafal sejumlah ayat dari surah At-Taubah. Teman dari keluarga Meng memprediksi kelak Mufti Meng akan menjadi penghafal Quran. Di usia 9 tahun, Mufti Ismail Meng mulai serius menghafal Quran dan menghafal seluruhnya pada usia 12 tahun. Mufti Meng belajar bahasa Arab, Urdu, mazhab Hanafi, dan Syariah di bawah bimbingan ayahnya. Setelah itu, melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar dalam bidang Syariah dari Universitas Madinah. Lalu Mufti Meng memperdalam ilmu agama di Darul Ulum, Kantaria, Gujarat, India. Pada usia sekitar 14-18 tahun, Mufti Meng memiliki masalah temperamen yang membuatnya bersikap negatif, seperti mudah marah. Mufti Meng percaya Allah menyelamatkan dirinya dari sikap ini, sehingga sekarang sangat sulit untuk membuatnya marah. Kita bisa melihat dari cara dakwahnya saat ini. Lalu bagian kedua, peran Mufti Ismail Meng dalam dakwah. Mufti Meng menguji inisiatif UEA untuk mempromosikan toleransi dan saling pengertian. Dia mengatakan bahwa umat manusia memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Ada kebutuhan untuk saling fokus pada warisan bersama. Kami membutuhkan orang-orang dari agama dan sekte yang berbeda untuk mencapai pemahaman. Kami tidak membutuhkan sekte yang berbeda untuk bersatu dalam hal melepaskan ideologi. Kita harus sampai pada pemahaman bahwa apa yang saya yakini benar dan saya akan tetap dengannya, dan orang lain berhak untuk tetap dengan apa yang mereka yakini benar, kata Mufti Meng. Dia mengatakan bahwa orang dapat dengan hormat tidak setuju satu sama lain dan terus menyebarkan apa yang mereka yakini benar. Tetapi mereka juga harus mengizinkan orang lain untuk mengikuti apapun yang mereka yakini benar. Sebagai Muslim, Mufti Meng menyadari konflik internal Islam dan eksternal luar Islam, maka ia tidak banyak mengangkat konflik. Sebaliknya, ia fokus pada masalah bersama yang dihadapi umat manusia terlepas apapun agamanya. Sebagai anak cucu Adam alaihissalam, saya memastikan untuk menghindari konflik dan kontroversi, kata Meng, yang terdaftar di antara 500 muslim paling pengaruh saat meluncurkan bukunya di Dubai. Buku itu temanya universal seperti cinta, kebahagiaan, kebaikan, harga diri, kesabaran, dan pengampunan. Ide di balik buku ini adalah untuk memberikan motivasi kepada orang-orang dari semua agama, ras, dan kebangsaan. Motivasi yang menembus penghalang yang ditempatkan orang di antara mereka sendiri, kata Mufti. Berbicara kepada Gulf News setelah peluncuran buku seperti dikutip dalam aboutislam.net 4 Maret 2019.
Terlihat di sini bagaimana ia memilih bahasa universal untuk penyebaran dakwahnya. Selanjutnya, bagian ketiga pemikiran Ismail Meng dalam Islam akan dilanjutkan oleh kawan saya, Bang Maratua Harahap. Terima kasih, sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ismail Meng dalam Islam. Seorang mufti memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa, dan mufti Meng justru berdakwah dengan cara unik atau yang berbeda. Dikatakan unik dan berbeda adalah karena mufti Meng berdakwah dengan cara yang lembut dan tidak mau nakut-nakuti dengan fatwa. Mufti Meng aktif menggunakan sosial media untuk berdakwah dengan tema motivasi, muhasabah, dan ditunjukkan untuk muslim secara umum. Menurut pendekatan dakwah, Mufti Meng membuat muslim yang biasa-biasa saja tetapi tidak merasa dihakimi, namun justru diajak untuk menjadi muslim yang lebih baik. Nah, selanjutnya karya dari Mufti Meng yaitu penghargaan Ismail Yusuf Meng. Ada beberapa penghargaan yang diraih Mufti Meng, diantaranya top 500 most influential Muslim in the world pada tahun 2010. Nah, selanjutnya tantangan Mufti Meng dalam berdakwah. Dakwahnya tidak berjalan lancar. Dia juga pernah dilarang di beberapa tempat seperti di Inggris, Singapura pada tanggal 31 Oktober 2017 silam, dan Denmark. Khusus di Inggris dia dilarang karena dianggap homofobia terhadap orang yang homo, penyuka sesama jenis. Nah, dalam manajemen dakwah Mufti Meng, perspektif Mufti Meng sendiri, dia menggunakan perencanaan dakwah anti kekerasan. Yang kedua, Al-Quran anti kekerasan. Yang ketiga, berdasarkan sumber-sumber konsep pendidikan anti kekerasan. Pengorganisasian dakwah anti kekerasan yaitu zakat dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membentuk suatu kerangka kerja yang menyediakan struktur bagi setiap aspek. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama dalam kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Pelaksanaan dakwah anti kekerasan tidak dibolehkannya melakukan pemaksaan dalam agama ini bisa dimaklumi. Karena apa? Karena Allah memposisikan manusia sebagai makhluk berakal. Dengan akalnya manusia bisa memilih agama yang baik, yang terbaik buat dirinya sendiri. Nah, di sini ada juga pengawasan dakwah anti kekerasan. Pengawasan dakwah terhadap anti kekerasan memang sudah dilakukan dengan plus minusnya. Di dalam plus minusnya, di Batam pengawasan telah dilakukan oleh beberapa para polisi. Makanya para ulama setempat lalu merasa gerah. Salah seorang pengurus MUI Batam, Azhari Abbas, lalu melayangkan beberapa terhadap pengawasan dakwah tersebut. Pengawasan terhadap kegiatan dakwah tentunya harus dilihat dari dimensi nasionalisme dan kebangsaan. Artinya bahwa ketika ada dai yang berdakwah dalam tujuan untuk merobohkan nasionalisme keindonesiaan dengan menggantinya dengan ideologi lain seperti ideologi transnasionalisme, maka sudah sepatutnya dakwah yang seperti ini memperoleh pengawasan. Nah, selanjutnya adapun kesimpulan, yaitu setelah kita menelaah dan menjumpai beberapa kaidah yang ditentukan dan yang dikemukakan menjadi beberapa karya oleh Ismail Meng, kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa permasalahan di atas. Ismail Meng sangat berperan dalam berdakwah karena dengan pola pemikiran kontemporer yang membuat beberapa siklus keilmuan yang beliau dapatkan. Selain itu, perhatiannya terhadap dakwah yang anti kekerasan
menjadi sesuatu yang perlu diapresiasi, terlebih beliau mengemasnya dalam bingkai manajemen yang islami. Nah, adapun saran kaidah yang paling utama yang sangat berperan penting dalam kehidupan, menurut pandangan penulis karya pemikiran, kita harus bisa membudayakan pemikiran-pemikiran yang bisa menghasilkan budaya itu merupakan tujuan pendidikan. Pendidikan Islam harus jauh lebih maju dari tempo dulu, bisa maju lebih daripada barat. Mereka hanya bisa mengembali atau mengambil dan menjadikan disiplin keilmuan yang baru yang diambil dari Islam. Maka dari itu, penulis mengharapkan makalah ini bisa menjadi momentum pembelajaran untuk kita semua dan menjadi referensi dalam disiplin ilmu dakwah. Selain itu juga dalam pelaksanaan dakwah Islam banyak yang perlu diperhatikan dalam segala hal fungsi manajemen dari hulu ke hilir agar pelaksanaan dakwah bisa menjadi ibadah membawa kebaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.